Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Muti Laksono, NDH 02, Saat CPNS LAN KDUD Samarinda. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang akuntabilitas. Oke, kan dari aneka nih. Yang pertama adalah A. Yang kedua adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu apa sih, teman-teman? Akuntabilitas adalah sebuah kegiatan yang bertanggung jawab atas kegiatannya itu sendiri. Jadi kita harus beramanah nih. Nah, kita harus menyelesaikan tanggung jawab kita atas kegiatan itu sendiri. Nah, akuntabilitas itu sedikit memiliki perbedaan dengan responsibility atau responsibility adalah itu kan dia bertanggung jawab. Nah, kalau yang akuntabilitas dia bertanggung jawab atas tugasnya beserta amanahnya. Nah, akuntabilitas itu memiliki aspek-aspek, yaitu yang pertama itu adalah aspek eh, laporan, aspek kinerja, ya kan. Terus kemudian selain itu akuntabilitas itu juga terbagi menjadi dua, yaitu secara eh, vertikal dan secara horizontal. Nah, kalau misalkan secara vertikal itu adalah akuntabilitas, jadi dia seseorang itu dia bertanggung jawab kepada misalkan atasannya, ya kan, kepada yang lebih tinggi. Misalkan contoh saya ini sebagai dosen di Fakultas Pertanian, saya harus bertanggung jawab kepada misalkan kajur saya atau ke dekon saya. Nah, apabila saya mempunyai pekerjaan, saya harus bertanggung jawab kepada dekan saya atau kepada kajur saya. Nah, kalau misalkan sebagai akuntabilitas yang horizontal, jadi misalkan saya dalam pengajaran kepada mahasiswa. Nah, jadi kita harus memberikan ilmu yang saya miliki itu kepada teman-teman mahasiswa. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki jiwa akuntabilitas yang tinggi harus yang namanya itu kita memiliki 9 karakter dari akuntabilitas. Nah, yang pertama adalah itu memiliki jiwa kepemimpinan. Oke. Yang kedua adalah memiliki jiwa transparansi. Yang ketiga adalah memiliki jiwa integritas. Nah, yang keempat adalah memiliki jiwa keadilan. Dan yang kelima adalah memiliki kepercayaan. Nah, yang keenam adalah memiliki keseimbangan. Yang ketujuh adalah memiliki kejelasan, dan yang kedelapan adalah kita memiliki tanggung jawab, dan yang terakhir kita adalah harus konsekuensi. Nah, maksudnya bagaimana sih? Yang pertama, oke. Seorang yang akuntabilitasnya tinggi, yang pertama kita harus memiliki kepemimpinan, nah, leadership. Nah, jiwa leadership kita itu harus di sana dijelaskan. Jadi kalau misalnya kita memimpin, ya memimpinnya itu harus yang bagus, ya tidak memihak kelompok satu dan atau kelompok yang lainnya. Yang kedua adalah transparan. Nah, transparan itu maksudnya bagaimana sih transparan? Kita misalkan mengerjakan suatu laporan kegiatan, ya kan, suatu laporan kegiatan. Nah, kita harus membreakdown kegiatan barang-barang apa saja sih yang kita beli selama penelitian itu. Nah, kita harus transparansi. Jadi kita misalkan dikasih uang 5 juta, ya breakdown lah itu 5 juta dengan baik. Nah, kemudian yang integritas. Nah, integritas itu kita harus punya jiwa berhubungan sama leadership. Nah, jiwa kepemimpinan. Nah, kemudian kita juga harus adil. Jadi sesama kelompok, sesama manusia A, B, C, D, kita juga harus adil. Tidak boleh oh ini kelompok saya nih, oh tidak boleh begitu. Nah, oh ini kelompok saya, jadi kita harus dulukan begitu, tidak boleh. Terus kemudian nah, kita dapat dipercaya nih. Nah, kerjaan-kerjaan kita itu kita sebagai leadership itu dapat dipercaya sama anggota-anggota kita. Jadi nah, kemudian kita harus juga seimbang. Nah, jadi harus seimbang sama kayak adil yang tadi. Kemudian kita mempunyai jadi konsekuensinya itu kejelasan materi-materi yang akan diberikan. Nah, kemudian nah ini kita harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan
pada setiap kita. Jadi kita kerjakan, kasih tugas A diselesaikan, kasih tugas B dikasih selesaikan. Nah, yang terakhir ada konsistensi. Jadi kalau misalkan kita konsisten, nah, jadi pekerjaan kita minimal jangan menurun. Kalau bisa malah naik ya, minimal ya konsisten lah. Jadi kerjaannya bagus, tek 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 tek. Kalau misalkan kerjaannya menurun ya nanti jelek. Nah, kita sebagai orang ASN ya kan kita harus memiliki 9 item itu. Nah, apalagi saya sebagai dosen, salah satu dosen di Universitas Bumi Utarakan, nah, minimal kalau misalkan tidak bisa dari 9 itu ya minimal 4 lah yang harus dikerja, yang harus kita miliki. Mungkin jiwa leadership kita, jiwa kepemimpinan kita itu yang paling utama. Terus kemudian kita memiliki tanggung jawab atas pekerjaan kita, misalkan menyelesaikan semua kerjaan-kerjaan yang diberikan. Terus kemudian kita juga harus transparasi kan atas kerjaan-kerjaan, ini loh sudah diselesaikan, ini loh hasilnya kegiatannya, loh ini loh nanti semua dibuktikan dengan bukti foto-foto dan bikin laporan-laporan. Nah, begitu kan kita yang pasti kalau misalkan itu semua terjadi, yang pasti kita akan di trust atau akan dipercaya sama ya masyarakat, sama yang lebih tinggi mungkin dari kedua jurusan, dekan, rektor, atau dari teman-teman mahasiswa, pasti kita akan dipercaya. Nah, itu materi dari akuntabilitas. Nah, terima kasih. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.